Seperti yang sudah diketahui, Benzema baru-baru ini tumbang. Ia mengalami cedera saat Real Madrid berhadapan dengan Real Sociedad. Namun, Marca mengklaim bahwa Benzema berpotensi pulih lebih cepat. Ia berpotensi bermain melawan Atletico Madrid. Menurut laporan tersebut, Benzema memberikan sinyal positif mengenai cederanya. Ia menilai cedera itu tidak parah. Ia merasa cedera hamstringnya ini tidak memakan waktu pemulihan yang lama, sehingga ia optimis bisa pulih dengan cepat. Alhasil, ia menargetkan untuk bisa bermain di Derby Madrid di akhir pekan ini. Ia ingin tampil di laga krusial itu. Namun laporan itu mengklaim bahwa Benzema belum tentu bisa langsung bermain karena harus menunggu hasil tes medis. Ia dijadwalkan menjalani tes medis di Madrid pada hari Senin waktu setempat. Mereka akan mencari tahu seberapa parah cedera yang dialami Benzema. Ousmane Dembélé saat ini memasuki tahun terakhirnya di Barcelona. Ia bisa meninggalkan tim asal Catalunya itu sebagai free agent di musim panas tahun 2022. Barcelona sudah beberapa kali menegaskan bahwa mereka akan berpisah dengan sang winger. Mereka saat ini sedang mencoba meyakinkan sang winger untuk bertahan di Camp Nou. Sport mengklaim bahwa manajemen Barcelona tidak mau berlama-lama dalam negosiasi ini. Mereka telah menyiapkan deadline untuk proses negosiasi ini. Menurut laporan tersebut, manajemen Barcelona sudah memberikan tenggat waktu pada Dembélé. Mereka ingin mendengar jawaban sang winger di tanggal 31 Desember nanti. Ini disebabkan Barcelona butuh waktu untuk mencari penggantinya, sehingga mereka ingin sang winger segera memberikan kepastian. Selain itu, jika Dembélé tak mau bertahan, mereka bisa menjualnya di musim dingin nanti. Itulah mengapa mereka tak mau berlama-lama dalam proses negosiasi ini. Hakim Ziyech merapat ke Chelsea pada musim panas 2020 lalu. Ziyech digadang-gadang bakal bisa meningkatkan produktivitas lini serang Chelsea. Namun, kenyataan berbicara lain. Ziyech justru kesulitan untuk bisa menembus starting 11 Chelsea. Bahkan pada akhirnya, ia disebut-sebut bakal segera cabut dari Stamford Bridge pada musim ini. Terkait kabar kepergiannya dari Chelsea, Hakim Ziyech lantas ditanya apakah ia bersedia untuk kembali ke pelukan Ajax Amsterdam. Ziyech pun mengaku ia siap saja kembali ke klub Belanda tersebut. Hakim Ziyech kemudian memberikan kode pada Chelsea agar bersedia melepaskannya ke Ajax Amsterdam. Namun sembari menunggu hal itu terjadi, ia masih akan menghormati kontraknya di Stamford Bridge. "Saya akan senang. Saya memiliki waktu yang fantastis di sana. Ajax adalah tempat di mana saya merasa di rumah. Dan apakah itu akan terjadi? Itu bukan terserah saya. Saya serahkan itu kepada mereka. Saya hanya mencoba menikmati setiap hari sekarang dan melakukan pekerjaan saya," ujar Ziyech kepada Ziggo Sport. Dejan Kulusevski memasuki musim keduanya di Juventus. Di bawah kepemimpinan Massimiliano Allegri, ia masih menjadi pemain reguler di lini serang Juventus. Namun, Juventus dikabarkan berencana menjual sang winger, sebab mereka butuh tambahan dana untuk belanja di tahun 2022 nanti. Dilansir Calcio Mercato, ada satu tim yang cukup serius mendatangkan Kulusevski. Ia adalah klub Inggris, Arsenal. Menurut laporan tersebut, Arsenal cukup serius untuk mendatangkan Kulusevski, sebab mereka terancam krisis striker di tahun 2022. Dua penyerang mereka, Alexander Lacazette dan Eddie Nketiah, dilaporkan ingin cabut. Menurut laporan tersebut, Arsenal benar-benar serius ingin memboyong Kulusevski. Mereka dilaporkan sudah membuka pembicaraan dengan agen sang winger. Sementara itu, Juventus dilaporkan tidak akan menghalangi kepergian Kulusevski. Mereka bahkan sudah mematok harga jual sang winger. Mereka siap berpisah dengan sang winger jika Arsenal berani menebusnya di angka 35 juta euro pada musim dingin nanti. Sejak musim lalu, Edinson Cavani membela Manchester United. Penyerang asal Uruguay itu bisa dikatakan tampil apik di lini serang setan merah. Ketajaman Cavani ini membuat Barcelona tertarik. Mereka berencana untuk membajak Cavani di bulan Januari nanti. Namun Tuttosport mengklaim bahwa Barcelona bukan satu-satunya peminat Cavani. Raksasa Serie A Juventus dilaporkan juga meminati jasa sang striker.
Menurut laporan tersebut, Max Allegri menjadi sosok yang ingin membawa Cavani ke Juventus. Pasalnya, ia kurang puas dengan lini serang Juventus saat ini. Alhasil, Allegri merasa timnya butuh tambahan striker. Itulah mengapa ia ingin Cavani merapat ke Turin. Menurut laporan itu, ada beberapa pertimbangan mengapa Allegri ingin membawa Cavani ke Turin. Salah satunya karena ia berpengalaman bermain di Italia. Sebelum pindah ke PSG, Cavani bermain di Napoli. Bersama Ipartenope, sang striker tumbuh menjadi bomber yang menakutkan. Everton kini tercatat tak pernah menang dalam 8 laga terakhir di pentas Premier League. Suara pemecatan terhadap Benitez pun kini lantang diteriakkan fans The Toffees. Pemilik Everton, Farhad Moshiri, sudah menegaskan bahwa pihaknya masih memberikan dukungan terhadap Benitez. Namun jika situasi ini tak segera membaik, nasib pria asal Spanyol itu pun bisa terancam. Sejumlah nama kandidat pengganti Benitez kini mulai bermunculan, salah satunya adalah Jose Mourinho yang kini masih menangani AS Roma. Dilansir Daily Mirror, kubu Everton bisa jadi akan bertanya pada Mourinho apakah ia tertarik untuk kembali bekerja di Premier League bersama mereka. Mourinho memang sangat akrab dengan Premier League. Pria Portugal itu pernah menangani Chelsea dalam 2 periode berbeda. Selain itu, Mourinho juga sempat menjadi manajer Manchester United dan kemudian mendapat surat pemecatan pada Desember 2019 lalu. Setelah itu, Mourinho juga sempat kembali ke London dengan membesut Tottenham sebelum dipecat pada April 2021 lalu. Gosip Chelsea berburu striker baru sudah beredar sejak musim panas kemarin. Pasalnya, mereka kehilangan 3 striker sekaligus di bursa transfer kemarin. Chelsea semakin butuh striker setelah melihat performa Romelu Lukaku. Striker timnas Belgia itu performanya menurun belakangan ini. Dilansir RKM Konur, Thomas Tuchel sudah mengantongi nama yang ingin ia boyong ke Chelsea. Ia ingin membawa Icardi ke Stamford Bridge. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa Tuchel ingin memboyong mantan anak asuhnya itu. Tuchel dilaporkan menyukai gaya bermain striker asal Argentina itu. Menurut laporan tersebut, kans Chelsea untuk mendapatkan Icardi cukup terbuka karena sang striker ingin pergi dari PSG. Ini disebabkan jam bermain Icardi menurun belakangan ini, terutama setelah kedatangan Lionel Messi. Kontrak Icardi di PSG masih cukup panjang. Ia akan membela raksasa ibu kota Prancis itu hingga tahun 2024. Namun mahar transfernya cukup terjangkau, yakni sekitar 40 juta euro. Toni Kroos membela Real Madrid sejak tahun 2014 silam. Perannya di lini tengah El Real nyaris tak tergantikan. Akan tetapi, kini masa depannya di Madrid mulai memunculkan tanda tanya besar. Sebab ia kini sudah berusia 31 tahun. Selain itu, kontraknya di Madrid tersisa 2 tahun saja. Kroos pun disebut bisa cabut dari El Real pada musim panas 2022 nanti. Sejumlah klub dikabarkan siap merekrutnya jika ia cabut dari Real Madrid. Dilansir oleh El Nacional, Liverpool dikabarkan masuk dalam daftar salah satu klub yang ingin merekrut Kroos. Laporan itu menyebut bahwa Jurgen Klopp sangat mengidamkan Kroos di Liverpool. Klopp tentu tahu betul kualitas Kroos karena sama-sama berasal dari Jerman. Laporan tersebut mengklaim bahwa Klopp sudah beberapa kali melakukan kontak dengan Kroos. Liverpool juga disebut akan melepaskan tawaran yang layak pada Madrid untuk merekrutnya pada musim panas 2022 nanti. Everton menjamu Arsenal dalam laga lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Bermain di Goodison Park Selasa dini hari waktu Indonesia Barat, Everton menang dramatis atas tamunya dengan skor 2-1. Martin Odegaard membuka skor untuk membawa tim tamu memimpin 1-0 di akhir babak pertama. Everton baru bisa menciptakan gol balasan di menit ke-79 berkat sundulan Richarlison. Demarai Gray akhirnya memastikan kemenangan Everton lewat golnya di masa injury time. Dengan hasil ini, Everton pun naik ke peringkat 12 klasemen dengan koleksi 18 poin. Sementara bagi Arsenal, ini merupakan kekalahan ketiga mereka dalam 5 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Hasil ini membuat mereka kini tertahan di peringkat ke-7 dengan 23 poin.
Thomas Tuchel sukses mencatatkan namanya sebagai seorang pelatih papan atas dunia saat ini. Pelatih Chelsea tersebut sukses memenangi gelar pelatih klub terbaik versi International Federation of Football. IFFHS adalah lembaga yang mendokumentasikan sejarah dan statistik di kancah sepak bola dunia. Lembaga ini didirikan pada 24 Maret 1984. Dalam pemungutan suara anggota-anggota IFFHS, Tuchel mendapatkan 230 poin. Hal ini tak lepas dari apiknya raihan pelatih asal Jerman tersebut pada 2021 ini. Raihan Tuchel ini lebih baik ketimbang Pep Guardiola yang menempati peringkat kedua. Pelatih Manchester City tersebut mendapatkan 55 poin. Sementara itu, Roberto Mancini terpilih sebagai pelatih terbaik 2021 di level tim nasional. Mancini mendapatkan 225 poin dalam pemungutan suara. Ia unggul mutlak dari pelatih Argentina Lionel Scaloni yang berada di posisi kedua. Scaloni sendiri mendapatkan 30 poin dalam pemungutan suara tersebut.